Oke, baik, saya akan memberikan contoh ya, contoh terkait dengan cara membalik ke belakang ya, jadi pengerjaan ke belakang dengan cara seperti ini. Jadi kita tadi sudah membuat yang namanya ini rahang cekam atau ragum, bibir ragum yang atas dan bawah. Ini koordinatnya seperti ini, kita ketik ALT1, ini pandangan atasnya. Kemarin kan kita sudah mengeksekusi ini, tetapi kita belum mengatur letaknya dari benda kerja pada rahang itu di mana. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita ibaratkan rahang atas, ini rahang bawah ya. Kemudian benda kerjanya itu kita letakkan di sebelah sini. Jadi benda mentahnya itu letaknya tepat di paling ujung pinggirnya dari bibir ragum sebelah kanan. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan memindahkan ragum ini nanti ke sini, ke titik sini, Nah, kita nanti akan meletakkan ini di pencekaman sebelah sini, ini dan sini. Caranya adalah kita masuk ke plane di bagian sini. Ini ada plane ya, ada plane. Kemudian kalau nggak ada, kita bisa masuk ke view sini, lalu masuk ke plane nya. Kalau nggak ada berarti ini belum terchecklist. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke plane, kita arahkan ke ini aja, pandangan ini, pandangan bottom dan bawah, ALT4 ya. Ini pandangan bawah kayak gini, ALT5, ALT6, ALT7. Nah, seperti ini. Kita ALT7 tapi dia yang bawah ini. Kan kalau kita balik kan seperti ini ya. Oke. Kayak gini. Nah, kita akan membuat pandangan baru ya, atau WCS baru di sebelah sini. Caranya bagaimana? Kita buat di sini create new plane, lalu pilih dynamic ya, lalu arahkan ke sini saja, tak apa-apa. Kemudian kita arahkan di sumbu X nya itu dia ke depan ya. Oke, 180 derajat, klik gitu. Kita ulang, klik di sini. Udah ya. Kalau kita pandangan atas ya, ALT1 gini, ALT4 ya, gini. Kalau kita lihat dari atas, X nya itu yang ke sini, Y nya itu yang ke atas ya. Sehingga Z nya itu yang ke bawah, yang naik turun. Kemudian ini kita naikkan ya Z nya, kita naikkan. Aduh, salah lagi. Sabar ya, memang seperti ini. Oke, kemudian ini naikkan. Oke, udah seperti ini, kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini, kita arahkan ke garisnya tadi. Klik 20. Oke, kalau sudah kita centang. Nah, di sini kita bisa kasih nama ya plane-nya, plane name, mungkin view 2 atau belakang ini. Kemudian tinggal kita aktifkan WCS-nya, diklik saja di bagian WCS, sehingga kita punya sisi koordinat yang kedua ya, selain yang pertama tadi yang sebelah sini. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita tinggal memindahkan saja ini ke bawah, ini ke bawah. Kemudian kalau memang dirasa kalian itu
Pak garisnya kok banyak sekali ya, bisa nggak ini diminimalkan? Bisa, masuknya ke ini show axis ini di bagian worldnya kita uncheck saja. Nah, kayak gini. Yang kita gunakan hanya di WCS nya saja seperti ini. Kalau sudah ya, ini tinggal kita transform ya, kita letakkan di ujungnya sini, bagian bawah sini. Caranya sama seperti biasanya, diklik dulu bendanya ini, lalu kita pilih transform, translate, lalu pilih ini yang reflect ini, pilih permukaan yang ini. Nah, ini sampai hijau, kemudian select ke sini permukaan yang sini. Nah, oke. Sehingga dia itu tepat di bawahnya situ ya. Kalau sudah di oke. Nah, seperti itu. Satunya lagi sama. Kita centang. Oke. Kita reselect saja dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Kalau belum urut ya ini silakan diurutkan ya. ALT 4 untuk pandangan belakang, ALT 1 ya, jadinya ALT 1. Oke, saya sebentar. ALT 1 seperti ini. Kita geser ke sana, kira-kira lebih berapa? Oke, 23 ya. Sini. Ini diurutkan ke sini saja ya, ke ini 21,5 di ukuran benda mentahnya ini. Lalu kita cek, yes. Kemudian yang ini tinggal kita geserkan lagi saja, ini kita geserkan lagi. Kita ulang, klik sini, transform, translate, lalu tinggal kita geser ke depan. Ke depannya kemana? Kita ALT 4, ALT 1 sini. Depannya kemana ya, ke sini. Kalau gagal kita coba-coba terus saja, santai. Ini searah dengan ini. PM1 10 terlalu banyak ya, mungkin 5. Oke, setelah itu kita centang, yes. Sekarang kita sudah punya benda kerja pada koordinat yang view 2 ini, yang belakang ya. Jadi pencekamannya itu dicekamnya di benda yang sudah dimilih tadi, bukan di benda utuhnya ya, seperti itu. Kalau benda utuhnya bagaimana? Benda utuhnya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita benda utuhnya kita hilangkan dulu. Oh ya, kalau misalkan di bagian bawah ini
bagian atasnya belum ada garisnya, tinggal ditransform saja ya, ditranslate lalu dinaikkan ke atas lalu diarahkan ke permukaan sini. Caranya seperti itu. Contohnya seperti ini, diklik dulu garisnya, tekan tombol shift gini, enter, lalu tarik ke atas ya. Kalau ini kan tarik ke bawah, seperti itu. Pilihnya yang copy saja, nanti tinggal di hidden garisnya. Oke, seperti itu. Lalu gini, kalau kita mau buat toolpad baru untuk yang mengeksekusi bagian belakang sini, kita harus membuat ini new toolpad group ya, klik kanan group, new toolpad group, lalu pilih ini routing belakang, ini routing yang mana ini, sebentar. Oh, yang ini belum dihapus ya. Oke. Yang ini belum dihapus tadi. Klik kanan, delete dulu. Ini. Klik kanan, group, delete. Nah, ini contoh ketika saya belum mengeksekusi yang belakang tadi ya. Nah, ini kalau mau buat toolpad yang bagian belakang, caranya adalah sama kayak tadi, klik kanan, new toolpad group ya, lalu dipilih routing belakang gini, lalu stok modelnya ini silahkan di copy, klik kanan copy, klik di sini, klik kanan paste, tapi nggak ada pastenya, langsung Ctrl V saja. Kemudian tinggal di expand, diklik 2 kali, lalu dipilih source operation ini. Nah, ini yang membedakan apa ya, nanti kalau misalkan kita tidak source operation, di bagian bawah ini belum tereksekusi ya, padahal tadi kan kita sudah mengeksekusi. Nah, tujuannya buat itu, ini tinggal klik kanan 2 kali, source operationnya mulai dari logging sampai belakang finishing ini, lalu kita oke. Kalau sudah di generate, nah hasilnya seperti ini, tercentang ya. Di bagian belakang kalau kita lihat di pandangan bawah, ini dia sudah tereksekusi, jadi seperti itu, sehingga menyisakan benda yang belum dieksekusi itu yang bagian atasnya saja. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.